The last episode, sekarang kan tinggal sisa 2 orang, yaitu si bapak berkacamata dan si bapak yang satunya lagi. Sampai sekarang aku lupa namanya, karena kan nama Korea susah banget ya guys untuk diucapkan. Lalu mereka ini disuruh menebak koin untuk menentukan posisinya, mau jadi penyerang atau penjaga. Nah, si bapak ini kan menang, akhirnya dia beri kesempatan untuk memilih posisinya. Dan si bapak ini memilih menjadi penyerang, sementara si bapak yang satunya lagi mau nggak mau dia menjadi penjaga. Permainan berikutnya adalah Squid Game, permainan tradisional Korea yang dimainkan oleh anak-anak pada zaman dahulu kala. Pokoknya cara bermainnya tuh begini. Jadi yang sebagai penyerang itu harus bisa sampai menginjak kepala cumi-cuminya untuk menang. Sementara yang posisinya penjaga itu harus mendorong si penyerang untuk keluar dari garis itu supaya dia juga bisa menang. Nah, pada game kali ini mereka bebas melakukan cara apapun untuk bisa menang. Bahkan untuk saling serang atau membunuh itu juga dibolehkan di permainan terakhir ini. Lalu permainan pun dimulai. By the way guys, 2 orang ini tuh udah berteman sejak kecil. Jadi mereka pada waktu dulu pernah memainkan game ini. Jadi mereka sekarang tuh bernostalgia sama masa kecil mereka. Lalu pasti bapak yang berkacamata ini mau kayak nusuk gitu pakai pisau. Terus sama bapaknya tuh langsung dilempar pakai pasir gitu. Jadi matanya langsung kayak kelilipan gitu, gak bisa ngeliat. Terus tiba-tiba hujan pun turun, semakin menambah dramatis suasana. Mereka berdua akhirnya saling serang tanpa ampun untuk merebutkan posisi. Di situ pertarungan sangat sengit karena salah satu dari mereka tuh nggak ada yang mau ngalah gitu. Ya, siapa yang mau ngalah coba? Itu tinggal selangkah lagi mereka bisa mendapatkan hadiah uang yang bermiliar-miliaran won. Terus singkat cerita nih, ketika si bapaknya ini berhasil membalikan keadaan dan tinggal sedikit lagi si bapaknya ini berhasil ngebunuh temannya, tapi itu pas mau ditusuk itu nggak jadi, dia malah kayak nggak jadi ngebunuh gitu guys. Ya mungkin karena dia nggak tega, karena itu temannya sendiri dan dia bukan tipe orang yang bisa ngebunuh gitu. Akhirnya dia menyerah dan ngomong ke petugasnya kalau di peraturan itu kita boleh menghentikan permainan asal kedua belah pihak tuh kayak sama-sama setuju. Tapi guys, ini nggak disangka-sangka nih. Nah, pas aja detik-detik terakhir nih kayak mau berhenti permainannya, tiba-tiba temannya itu malah bunuh diri dong. Dia nusukin pisau ke lehernya sendiri gitu. Ya mungkin temennya selama ini merasa bersalah udah ngebunuh orang-orang yang lainnya. Akhirnya sekarang dia mencoba untuk merelakan semuanya demi temennya itu. Dan di detik-detik sebelum dia meninggoy, dia kayak nitip ibunya sama itu temennya gitu. Dan si frontman-nya tuh bilang, kamu tuh seperti kuda di pacuan kuda. Aku nggak nyangka kalau misalkan lo tuh berhasil melangkah sejauh ini bahkan sampai menang. Nah abis itu dia langsung kayak dibius sama asap gitu supaya pingsan. Dan setelah itu si bapaknya ini kayak diturunkan gitu, dilempar dari mobil pas hujan-hujan lagi. Abis itu nggak sengaja dia kayak muntah kartu ATM dari mulutnya gitu. Akhirnya dia pergi ke ATM untuk ngecek nih apakah bener dia berhasil mendapatkan duit itu. Nah pas dia mau ngambil duit, dia cuma ngambil 10.000 won gitu. Nah pas dicek saldonya bener aja dong, itu ratusan miliar, puluhan miliar won. Oh my god, berarti beneran dong dia mendapatkan uang sebanyak itu. Ya udah, abis itu dia jalan pulang dengan perasaan bingung, shock, merasa bersalah dan kehilangan semua teman-teman terdekatnya. Tiba-tiba dia dipanggil sama ibunya temennya tadi yang udah meninggoy, terus dikasih kayak makanan gitu. Terus pas si bapaknya ini pulang ke rumah, dia langsung mencari ibunya dong, kayak dipanggil-panggil, tapi tuh gak nyaut-nyaut, kayak sepi rumahnya. Pas dia lihat kamarnya, ternyata ibunya tuh udah tergeletak di lantai gitu. Dan ini sedih banget sih, ternyata ibunya udah meninggoy sih, udah beberapa hari karena dia kan gak pulang-pulang karena ngikutin permainan itu kan guys. Lalu tiba-tiba udah 1 tahun kemudian, nah keadaan si bapaknya tuh gak berubah-berubah, hidupnya tuh gak maju-maju. Bahkan kondisi tubuhnya tuh gak kerawat, jenggotnya udah kemana-mana, rambutnya udah panjang banget, berasa kayak gembel. Jadi selama 1 tahun itu, dia sama sekali tidak menyentuh uang dari hadiah game itu. Karena dia ini kayak merasa bersalah karena dia mendapatkan uang itu atas pengorbanan orang-orang yang tidak berdosa gitu guys. Terus pas si bapak-bapak ini lagi duduk di tepi danau gitu, tiba-tiba ada ibu yang nawarin untuk ngebeli si bunganya itu kan.
Nah ya udah sama si bapaknya dibelilah bunganya. Terus si bapaknya tuh kayak nemuin kartu dari Squid Game dan nyuruh untuk datang ke apartemen atau ke gedung gitu. Ya udah, abis itu dia langsung datang ke gedung itu, dan setelah sampai di ruangan itu, dia ngeliat kalau ada seseorang yang sedang berbaring di kasur, sedang sakit gitu. Dan ternyata itu adalah kakek-kakek yang menjadi temennya di game itu. Ternyata dalam dibalik permainan ini adalah si kakek itu, dan si kakek ini adalah developer dari permainan yang kayak mematikan dan gak manusiawi itu ya kakeknya ini loh guys. Kalian nyangka nggak kalau kakeknya adalah dalam dibalik semua ini? Terus sudah sakit-sakitan ya si kakeknya ini sempet-sempetan ngajak bermain tebak-tebakan sama si bapaknya ini. Nah si kakeknya ini main tebak-tebakan. Nah di luar itu kan ada orang yang sedang kedinginan di musim salju gitu kan. Nah si kakeknya bilang kalau misalkan orang ini ada yang nolongin sebelum jam 12 malam, maka si bapak ini akan menang. Tapi kalau si orang ini sama sekali gak ada yang ngebantuin dia sampai tengah malam nanti, berarti bapak ini kalah. Ya udah kayak diiyain aja biar cepet kan. Si kakek ini menceritakan kalau alasan dia ingin membuat permainan ini karena dia ini ngerasa hidupnya hampa, kayak gak ada kebahagiaan lagi gitu loh. Makanya dia berusaha mencari kebahagiaan lain dengan mencoba membuat permainan ini, tapi kayak gak masuk akal gamenya, mohon maaf. Terus kenapa kakeknya ini pengen ikut bermain juga dalam game yang itu tadi? Karena kakeknya tuh merasa kayak nggak seru aja kalau cuma mengelihati dari layar gitu. Makanya dia pengen ikut berpartisipasi sebentar doang. Terus si kakeknya juga mengucapkan berterima kasih sama si bapak ini karena sudah berteman sama dia dan mau bermain sama dia, mau ngenolongin dia selama ini. Terus guys, tepat jam 12 malam, ternyata si orang yang kedinginan di salju itu ada yang nolongin dia dong. Nah, pas pada waktu itu juga si kakeknya tiba-tiba meninggoy. Oh my god, kok pas banget ya. Akhirnya setelah dari ketemu si kakek-kakek itu tadi, si bapak ini move on dari hidupnya yang kelam banget dan berantakan. Akhirnya dia ini pergi ke salon untuk merubah penampilannya, untuk potong rambut. Dan yang anehnya si bapaknya ini milih ngecat rambutnya warna merah. Nah aku nggak tahu apa faedahnya warnain rambut warna merah. Abis itu si bapaknya nggak lupa sama janji yang dibuat sama si mbaknya. Si bapak itu akhirnya menjemput adik mbaknya ke panti asuhan dan si adiknya ini dititipin nih sama temennya ibunya yang metong di ending game tadi. Ini scene tersedih banget sih karena adiknya nggak tahu keberadaan si kakaknya ini, si mbaknya, padahal kan udah metong gitu. Ini aku nangis sih. Terus si neneknya ini kan mau buka koper yang diberikan sama si bapak-bapak itu kan. Nah dia ini buka koper mau melihat apakah ada jaket, soalnya si anak ini tuh kedinginan gitu kan. Nah pas dia buka kopernya, dia terkejut melihat banyak uang di dalam koper itu. Terus di kopernya itu ada semacam notes tulisan gitu yang tulisannya ini adalah uang yang pernah aku pinjam ke Sungwo. Nah Sungwo ini anaknya si nenek ini, which is temennya yang meninggoy di ending game tadi. Oke, balik lagi ke bapaknya yang udah ada di bandara, udah mau menuju bandara karena ingin ketemu anaknya yang udah pindah ke Amerika gitu guys. Terus pas dia lagi nelpon anaknya itu, tiba-tiba dia tuh ngeliat dari kejauhan ada orang bersama si bapak itu yang sedang memainkan permainan yang kayak dilempar-lempar itu loh. Dan dia langsung teringat sama kejadian yang pernah dialami dulu sebelum dia dikasih kartu nama untuk join permainan yang Squid Game itu. Terus akhirnya dia langsung lari untuk nyamperin si bapak-bapak itu. Tapi begitu dia samperin, udah bubar, si bapaknya udah masuk ke dalam kereta, jadi kayak nggak sempet ketemu gitu. Habis itu dia langsung ngerebut kartu nama dari si orang itu, dia langsung diambil, dibawa balik gitu sama dia. Terus si bapak ini bilang sama orang itu tuh kayak jangan sampai lo ikut game ini, kayak mungkin jangan sampai nasib lo sama kayak orang lain. Lalu di sini tuh bapaknya bimbang, dia mau pergi ke Amerika untuk nyusulin anaknya, atau dia balik lagi nih untuk mengikuti permainan itu, untuk menyelidiki atau untuk menghentikan semua game yang gila itu. Tapi tiba-tiba dia tuh langsung nelpon nomor yang ada di kartu nama itu
dan dia langsung kayak pengen ikut berpartisipasi dalam permainan itu. Nah, entah dia mau berpartisipasi lagi atau dia pengen kayak menyelidiki atau pengen membubarkan game gila itu, aku juga nggak tahu. Ya intinya dia langsung kayak balik badan, langsung jalan lagi ke depan untuk membalaskan dendamnya terhadap game itu. Tapi kan dia udah dapet duit ya guys, entahlah, mungkin ini season 2-nya akan bakal ada. Oke guys, jadi inilah ending dari Squid Game. Menurut kalian gimana endingnya? Apakah sesuai ekspektasi kalian atau enggak? Dan kalian tuh pengen endingnya seperti apa? Coba komen di bawah. Mungkin karena ini kan filmnya sukses banget kan, mungkin akan ada season 2-nya. Hopefully semoga cepet-cepetan ya. Dan thank you so much udah mengikuti spoiler film aku, series ini dari 1 sampai episode 9. Dan kalian kalau suka videonya like, kalau misalkan ada ide untuk konten-konten aku berikutnya tolong komen di bawah karena aku butuh ide kalian. And thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye.